basa Jawane iku metani wong. Senengane metani wong padahal tumone dhewe akeh. Senengannya bersihkan kutu-kutu kepala orang, tapi kutunya sendiri banyak, tidak terasa. Ini sifat-sifat orang munafik. Karena itu nggak boleh kita menghina orang. Satu orang itu nggak boleh. Apalagi menghina. Nah, sekarang di media sosial kan banyak itu madhab menghina. Bendino caci sana caci sini, tiap hari nyaci habaib, tiap hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mamun. Allahu ta'ala Allah yastahzi'u iku ngolong-ngolong sapa Allah bihim kelawan munafikin ay jazi tegese balas sapa Allah bihim munafikin istihza'ihim kelawan sebab ngolong-ngolong munafikin wa yamuddu lan mulur sapa Allah bihim munafikin ayyum hilu tegese nyarakake sapa Allah hum ing munafikin fi tughyanihim ing dalam kelacutan munafikin bitajawuzihim kelawan ngelewati munafikin al-hadda ing batas bil kufri kelawan kekufuran ya amuna halih padha bingung sapa munafikin ayat taraddudun ngateng sepodo meter-meter sapa munafikin tahayuran karena bingung hal iki dadi hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ala jarhi wa ya ala batin wa ya ala nawbati wa ya ala nur al-abad. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk sama-sama kita niat i'tikaf dan sama-sama kita niat untuk thalabul ilm mencari ilmu serta menghidupkan ilmu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di sini benar-benar kelak membuahkan duduknya kita di sana di surga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma hadirin semua yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mamun. Allahu yastahzi'u bihim. Allah yang mengolok-olok mereka orang-orang munafik. Wa yamudduhum dan Allah mengulur mereka fi tughyanihim di dalam kedurhakaan mereka, kekufuran mereka. Ya'mamun mereka dalam keadaan bingung. Jadi ayat ini adalah jawaban langsung dari Allah dari ayat sebelumnya, yang mana ayat sebelumnya mereka orang-orang
inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami tetap bersama kalian, wahai ketua-ketua. Innama nahnu mustahzi'un, kami cuma mengolok-olok, mempermainkan, ayat tajhil, bodoh-bodohi itu Muhammad dan pengikutnya. Ini orang-orang munafik di zaman Nabi. Jadi mereka mengira bisa membodohi, mengolok-olok Nabi dan sahabatnya. Nah, di sini langsung Allah Subhanahu wa taala membalas olokan mereka. Allahu yastahzi bihim. Allah langsung yang membalas olokan mereka, wa yamudum bi tughyanihim ya'malun. Istihza atau olok-olokan, ngenyek, itu balasan dari Allah ada dua. Ada kalanya Allah itu mengolok-olok mereka, ngenyek mereka itu di dunia, dan ada kalanya di akhirat. Di dunia mereka dibuka aibnya oleh Allah dengan apa? Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dikasih tahu, oh ini loh orang munafik, ini dikasih tahu. Padahal mereka dengan susah payah sudah menyembunyikan sifat munafiknya, berusaha sekuat tenaga dengan segala acting yang mereka lakukan, tapi sudah susah payah seperti itu dibuka oleh Allah aibnya mereka. Diberitahukan kepada Rasulullah dan kepada para sahabat Rasulullah SAW. Akhirnya yang rugi, yang terolok-olok, kena olokan sendiri yang mereka. Kalau zaman sekarang contohnya ngeten. Kalau ada orang itu terkenal baik, ini orang munafik kan terkenal baik, mereka terkenal, dikenal orang yang beriman, tapi ternyata di belakang layar mereka musuhi Nabi Muhammad. Kalau zaman sekarang ada orang misal terkenal baik, bantu sana, bantu sini, sudah terkenal orang ini baik. Nah, suatu ketika dibuka oleh Allah, ternyata orang ini adalah orang yang jahat, orang yang jelek misal. Contoh misal pejabat atau yang lainnya. Track rekornya ini baik. Ternyata kebaikan yang dia sebar selama ini hasil korupsi. Misal, dia terkenal bantu masjid, bantu yatim, bantu sana, bantu sini. Lah, ternyata dari hasil korupsi misalkan untuk pejabat. Atau ternyata dari hasil menipu misalkan, ini untuk orang biasa. Atau terkenal orang alim, ini Ben Adil, terkenal orang alim, terkenal anak kiai, terkenal orang soleh. Ternyata di belakang layar dia bermaksiat, dia melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kesalahannya ini kebuka, maka yang rugi bukan masyarakat, dia sendiri yang rugi. Namanya jatuh dan tidak akan dipercaya siapa-siapa lagi. Kalau dia pejabat nyalon meneh nggak bakal dipilih. Nah, ternyata pencitraan kok jelek, ternyata tak kira wapi. Akhirnya yang rugi siapa? Mereka sendiri. Begitu juga orang munafik, mereka mengira dengan menipu Nabi Muhammad, menipu sahabat, menampakkan iman, menampakkan mereka seolah-olah seperti sahabat-sahabat yang lain, nampak api dikitono. Ternyata di belakang layar mereka memusuhi Nabi Muhammad dan ditampakkan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya dikasih tahu, ini munafik, itu munafik, ini dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya mereka sendiri yang terolok-olok, mereka sendiri yang malu. Alhamdulillah, amin. Ini di dunia. Orang munafik akan dibalas oleh Allah, mereka sendiri yang terhina, mereka sendiri yang terolok-olok. Ada kalanya juga Allah Subhanahu wa taala menghina mereka di akhirat. Nanti kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika orang mukmin itu sudah masuk surga, orang kafir termasuk orang-orang munafik yang dia pura-pura beriman, ternyata hatinya nggak beriman sama Allah, nggak beriman sama Nabi Muhammad, nggak percaya dengan Islam, mereka juga dikumpulkan di neraka bersama orang-orang kafir. Ketika sudah penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, maka Allah membuka pintu dari surga. Ada satu pintu surga dibuka oleh Allah. Orang-orang munafik yang melihat ke atas, pintu itu pas berada di atas mereka, sak jalur sama mereka. Seneng orang munafik. Akhirnya orang-orang munafik ini berduyun-duyun lari, pengen keluar dari neraka, pengen masuk ke pintu surga tersebut. Fa'idha wasalu ila babil jannah fahunaka yughlaqu dunahumul bab. Ketika mereka sudah sampai di dekat pintu itu, kesuwen, kami dimuliakan. Ternyata Gusti Allah ya tak tipu ya iso. Dianggap mereka terhitung orang yang beriman yang akan dikeluarkan dari neraka, akan masuk surga. Imanku pura-pura, ternyata ya akan mlebu surga. Sudah dekat dengan pintu, sudah mepet pintu, dijedetkan pintu itu sama malaikat. Jedak. Mereka terpental balik lagi di neraka. Alhamdulillah, amin. Mereka dihina, dinyek sama Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya ngeten. Nek enten wong niku lapar. Kemudian ada orang yang punya makanan banyak, kilo enak, ini loh enak, tapi gak gelem ngeki. Kan ini sakit di sini, lalu loro aja nih. Seperti aku ngeleh, sudah tahu saya kelaparan, diiming-imingi tok ngeki gak gelem. Kan tambah loro hati. Kalau ada orang banyak makanan, dia di sini kelaparan, lihat tok itu, nanti wong ning warung, ngeleh, lapar saya pengen makan kayak. Tuh tok wis gratis, apalagi ditawari gitu, tapi gak dikasih. Ini ngenyek namanya. Maka orang munafik itu nanti seperti itu. Ketika mereka pengen masuk surga melalui pintu tersebut, ternyata diprank sama Allah Subhanahu wa taala, diprank sama malaikat, mereka dihinakan oleh Allah di akhirat. Nah itu orang-orang munafik ini, mereka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu, orang kafir, orang munafik dulu di dunia, mereka mentertawakan Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, menghina para sahabat, mentertawakan orang-orang Islam yang ngikuti Nabi Muhammad. Ala wong Islam yo apa? Tiap hari kok salat, kok sarung gededar, rona rene kok ono manfaate. Mereka di dunia mentertawakan orang-orang yang beriman, yang taat sama Allah, yang taat sama Rasulullah. Diguyu-guyu, dinyek-nyek, dianggap sepele, dianggap remeh. Tapi kata Allah, fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Gantian nanti di akhirat gantian, orang-orang yang beriman akan ganti tertawa, mentertawakan mereka orang-orang munafik, orang-orang yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditutup jeda, mereka terpental balik ke neraka, gantian orang yang beriman ketawa. Dulu kamu di dunia ngenyek kami, menghina kami, ternyata gantian. Sekarang kami yang tertawa, kalian yang terhina.
Nauzubillah min. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwasanya orang mukmin itu sangat mulia di sisi Allah, sehingga Allah niku langsung yang balas hinaan orang-orang munafik. Allahu yastahzi'u bihim. Ketika orang munafik menghina Nabi, menghina sahabat, ya mereka nggak berani terang-terangan menghina ketika di belakang layar. Ya. Sama kalau orang sekarang kan seperti itu. Nek menghina di depan orangnya ya nggak berani, menghinanya di belakang layar. Ketika mereka dihina orang-orang munafik, maka yang jadi pembela langsung Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di ayat ini menunjukkan betapa mulianya orang-orang yang beriman saat dihina, ditertawakan oleh orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang munafik, maka Allah yang tampil langsung bela. Allahu yastahzi'u bihim. Allah sebaris. Karena itu jadi orang beriman itu jangan terlalu fokus sama orang yang nyalai kita, Pak, yang menghina kita, memfitnah kita. Terus tidak usah fokus ke situ, sudah nanti dibalas sama Allah. Fokus nambah taat sama Allah. Nanti yang ngurus Allah. Kalau sudah Allah yang bela, Allah yang balas, lah nggak ada bandingannya itu. Ini orang-orang munafik di zaman Nabi menghina sahabat, Allah yang balas langsung mereka. Menunjukkan orang mukmin sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat ini juga menunjukkan bahwasanya kita niku dilarang untuk menghina orang. Alias orang yang suka menghina orang, suka mengolok-olok orang, suka menghina orang, itu adalah tanda-tanda ciri khasnya orang-orang munafik. Suka menghina, suka mencaci, suka ngolok-ngolok, suka fitnah, menghina, ngenyek uang kok yo istiqomah tiap dino. Mbok yo cangkemin niku dhewe maca selawat Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan to ganjaran. Ini ndak istiqomah cerita kono, cerita kene. Dari ujung desa sampai ujung yang sana diceritakan kabeh wong kowe iki kaya repot ini. Orang yang selalu cara basa Jawa niku metani wong. Senengane metani wong padahal tumone dhewe akeh. Senengannya bersihkan kutu-kutu kepala orang, tapi kutunya sendiri baunya tidak terasa. Ini sifat-sifat orang munafik. Karena itu nggak boleh kita menghina orang. Satu orang itu nggak boleh. Apalagi menghina golongan yang beda partai, yang beda organisasi, yang beda aliran. Oh, kalau nggak golongan saya neraka, sesat. Ini ajaran dari mana yang seperti ini? Nah, sekarang di media sosial kan banyak itu madhab menghina. Bendino caci sana caci sini, tiap hari nyaci habaib, tiap hari nyaci ulama, tiap hari nyaci ini nyaci itu. Nah, ini sifat-sifat orang munafik. Mencaci sesama manusia tidak diperbolehkan, karena yang mencaci-caci, menghina-hina itu kesukaan, kebiasaannya orang-orang munafik di zaman Nabi. Nah, sahabat gak ada yang balas menghina. Orang-orang munafik di belakang layar mereka memfitnah, menghina, mengolok-olok. Wah, itu orang-orang bodoh itu yang mengikuti Nabi Muhammad itu, dan seterusnya dan seterusnya. Sahabat tidak pernah balas. Tidak ada satupun riwayat sahabat balas hinaan mereka, tidak ada. Walaupun sahabat sebetulnya tahu mereka siapa orang munafik, satu persatunya itu tahu. Tapi tidak ada apa itu cara hidup sahabat balas hinaan, balas olokan, tidak ada. Ini para sahabat. Cuman kita ini kadang-kadang nggak sekelas sahabat, bukan kadang-kadang, seringnya gitu. Nek dinyak ya pengennya balas kenyek. Ya, karena kita masih penuh dengan hawa nafsu, gak bisa kontrol diri masih.
kadang kelepasan, kepancing, akhirnya bales. Nah, sahabat tidak, benar-benar mereka bisa mengendalikan diri, buah didikan langsung dari Nabi SAW. Innama nahnu mustahzi'un, kami cuma ngolok-ngolok, cuma ngenyek. Ini cara hidupnya orang munafik. Tiap hari ngenyek-ngenyek, tiap hari menghina-hina. Nah, orang yang beriman jangan seperti itu. Menghina manusia. Termasuk juga introspeksi untuk diri kita, jangan juga kita mengolok-olok Allah, menghina Allah secara tidak langsung. Kadang-kadang kita itu ya tanda kutip menghina Allah. Ada satu riwayat begini, Nabi SAW bersabda, al-mustaghfiru minad dambi wa huwa musirrun ala kal mustahzi'i bi rabbih. Orang yang minta ampun sama Allah, tobat, tapi dia masih terus istiqomah ngelakoni dosa. Astagfirullah, astagfirullah. Nanti setelah itu lakukan dosa lagi. Wes tobat minta ampun tapi masih terus melakukan dosa. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah, seperti orang yang mengolok-olok atau menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Makanya kita itu kalau melakukan dosa, ya memang wajib segera tobat, segera istighfar, dan harus berusaha sekuat tenaga jangan sampai kita terpeleset masuk ke dosa itu lagi. Kayak orang itu jalan di tempat ini lunyung, licin, jalan kepleset. Setelah itu pulang ganti pakaian, ngapain kondangan, lewat di situ lagi. Maka harus hati-hati, jangan sampai kepleset lagi, kan begitu. Ojo terus pasrah, wes sager wes. Nek gak kepleset ditakdir Gusti Allah, ya gak kepleset. Ya kalau sager-sager ya kepleset, jatuh lagi, kotor lagi. Sama orang yang maksiat tobat, oh Allah seneng hamba-hambanya yang tobat minta ampun. Tapi juga harus ada keseriusan, yang serius. Ojo sampai sangger-sanggeran nanti kepleset dosa lagi, nggak ada keseriusan untuk meninggalkan dosa yang telah ditobati, yang telah diistighfari. Maka kalau ada orang seperti ini maksiat tapi gak tobatnya setengah-setengah, minta ampun setengah-setengah, nggak ada keinginan benar-benar untuk menghilangkan dosa yang dia lakukan, yang dia istiqomahkan itu, maka ini kal mustahzi' bi rabbih, kata Rasulullah SAW. Cuman kalau kita ahli maksiat, maka jangan terus pikiran, oh kalau begitu maksiat sih wes sahatame, tak hatamkan dulu maksiatnya baru nanti tobat. Jangan begitu juga. Maksudnya ini kalau kita maksiat, ya segera tobat, cuman tobatnya sing tenanan. Nek wis tenanan, dia sungguh-sungguh lewat, terus dia teliti, kok masih kepleset, nggak apa-apa, karena sudah berusaha untuk nggak kepleset lagi. Tapi wis ada kesungguhan. Ini maksudnya orang mainan sama tobat, orang mainan sama istighfar, minta ampun sama Allah, tapi dibuat mainan kok. Jangan buat main-mainan ya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika istighfar minta ampun sama Allah, kita tobat, ada kesungguhan di hati kita. Kalau ada kesungguhan di hati kita, kok nanti kita terpeleset maksiat lagi, dengan kesungguhan yang ada di hati kita itu suatu ketika nanti Allah akan narik dan kita benar-benar jadi orang yang taat, tidak maksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, asal ada kesungguhan. Kalau nggak ada kesungguhan di hati, cuman main-main, maka ini juga seperti mustahzi' bi rabbih. Kal mustahzi' bi rabbih, kata Rasulullah, bagaikan orang yang menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah, nyuwun ngapunten ya Allah, ayo bar langsung maksiat. Astagfirullahaladzim, saya nggak mau judi lagi ya Allah. Nah keluar rumah baru 1 menit, wes tak jajal nih, wes sekali-sekali nih. Nah ini namanya orang main-main. Karena itu harus ada kesungguhan. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Orang-orang munafik itu diulur oleh Allah di dalam kekafiran, kesesatan mereka,
mereka kebingungan. Diulur sama Allah. Para ulama mengatakan diulur ini terkadang orang munafik itu diulur umurnya diberi panjang, diulur hartanya tambah banyak, jadi pejabat, pencitraan, tapi tambah sukses. Jadi orang suka bohongin sana, bohongin sini, nipu sana, nipu sini, belum ada yang tahu, tambah sukses. Umurnya panjang, hartanya banyak, bahkan anaknya banyak. Diulur oleh Allah SWT semua. Padahal dia suka menghina, suka menipu sana sini, gak ada orang ngerti, tapi diulur dulu sama Allah. Kayak layangan tuh, diulur terus, sudah saatnya nanti ditarik, putus, hancur langsung dia. Ini orang munafik seperti itu. Kadang-kadang diulur umurnya panjang, diulur hartanya lancar, diulur anaknya, bos. Pengen anak piroes lancar. Tapi nanti ketika saatnya Allah membalas mereka, orang-orang munafik itu, maka mereka akan jadi orang yang rugi, orang yang benar-benar hancur. Naudzubillah min dzalik. Karena itu kesuksesan di sisi Allah, tanda Gusti Allah sayang sama hambanya, itu ukurannya bukan cuman lancar hartane, usahane, bukan itu. Itu bukan ukuran gitu loh. Bukan cuman umurnya panjang, sehat, oh berarti saya dicintai sama Allah, belum tentu. Bukan cuman keturunannya banyak, keluarga oh berarti dicintai sama Allah, belum tentu. Dilihat harta kita, anak kita, umur yang dikasih oleh Allah ini nambah enggak kedekatan sama Allah Subhanahu wa taala? Atau justru malah nambah banyak dosa? Dikasih tambah harta, malah harta itu jadi fasilitas nambah dosa. Dikasih anak, malah nyibukkan dia jauh dari Allah, semakin sibuk dengan dunia. Dikasih umur panjang, tidak pernah masuk ke masjid, rekreasi, taman safari, pantai, istiqomah, bahkan luar negeri. Tapi ini Mekah, Madinah nggak pernah. Haji umroh nggak pernah. Rekreasi sampai Jepang, sampai Amerika misal. Haji umroh nggak pernah. Ziarah Rasulullah SAW nggak pernah. Padahal diberi kekayaan, diberi kemampuan, harta yang luar biasa. Ini harta yang seperti itu menjauhkan kita dari Allah, berarti bukan tanda cinta dari Allah. Tapi kalau harta itu berkah, semakin kita bisa mendekat sama Allah dengan harta kita. Dikasih anak, keluarga, semakin kita dekat sama Allah. Dikasih umur panjang, semakin tambah khusyuk sholatnya. Dulu nggak pernah jamaah, sekarang tambah umur, tambah tua, istiqomah jamaah. Dulu hatinya suka kemurungsung sana, iri sana, iri sini. Tapi sekarang tambah tua, hatinya tambah bersih. Ini tanda orang yang dicintai oleh Allah. Karena itu, di sini Allah wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Orang munafik itu diulur semua oleh Allah. Hartanya banyak, anaknya banyak, umurnya panjang. Tapi mereka tambah fi tughyanihim ya'mahun. Mereka tambah sesat, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, suatu ketika Allah Subhanahu wa taala bersabda kepada Nabi Muhammad SAW saat Isra Mi'raj. Saat Isra Mi'raj itu kan Rasulullah dapat nasihat-nasihat langsung dari Allah yang begitu banyak. Bukan hanya sholat 5 waktu aja. Di antara nasihat-nasihat yang diberikan oleh Allah langsung kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman hadis qudsi ini, Inna min ni'mati ala ummatika anni qassurtu a'marahum kaila takthuru dunubuhum wa aqlaltu amwalahum kaila yastadda fil qiyamati hisabuhum wa akhartu zamanahum kaila yatula fil kuburi habsuhum. Inna min rahmati, sesungguhnya termasuk dari rahmatku, ala ummatika, atas umatmu wahai Nabi Muhammad, anni qasartu a'marahum, aku memendekkan umur mereka. Umur umat Kanjeng Nabi ini kan pendek, 60, 70, 80, 90, 100 wis jarang, 200 apalagi tidak ada.
dipendekno. Beda sama umat-umat terdahulu sampai ribuan umurnya, ribuan tahun, ratusan tahun, 500, 300 tahun biasa. Tapi nak umat Kanjeng Nabi qasartu a'maruhum, tak jadikan pendek umurnya, 70, 80, 90, 100 itu udah jarang. Nih, kaila taktsuru dunubuhum, supaya enggak banyak-banyak dosanya. Wahai Nabi Muhammad, umatmu tak jadikan umat yang paling pendek umurnya dibanding umat-umat yang dulu, supaya dosanya enggak banyak-banyak. Nih. Kemudian dan aku persedikit harta mereka. Hartanya umat Kanjeng Nabi ini kalau dibanding harta umat terdahulu enggak ono apa-apa nih. Korun itu di gudang kuncinya di bawah 70 orang enggak kuat. Setiap gudangnya penuh dengan emas perak. Kuncinya tok nih, saking banyaknya gudang, kunci gudangnya dikumpulkan jadi satu, diangkat 70 orang nggak mampu. Saking kaya rayanya, ada orang seperti itu yang punya gudang penuh emas sebanyak itu zaman sekarang. Ono. Harta umatmu tak persedikit, wahai Nabi Muhammad. Kemudian supaya apa? Supaya dari kiamat tidak berat hisab mereka, dan aku akhirkan masa mereka, alias aku taruh di zaman akhir zaman. Umatmu ini wahai Nabi tak taruh di zaman akhir, ben cedak sama kiamat, biar enggak terlalu lama di dalam kubur nunggu datangnya hari kiamat. Nah, umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh dan lain-lain yang di atas sana wis mati suwe sampai saiki nunggu hari kiamat kesuwen. Nah, umatmu ini wahai Nabi, aku sayang sama umatmu, tak taruh menjadi umat akhir zaman supaya dekat sama hari kiamat, sehingga enggak lama-lama dikubur, enggak lama-lama ditahan di alam barzah, ben cepet nemoni dina kiamat, cepet nemoni balasan, cepet mlebu surga. Jadi termasuk nikmat Allah dipersedikit harta. Itu adalah termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita dikasih harta banyak, maka harus introspeksi diri. Dikasih umur tambah dawa, introspeksi diri. Dikasih anak, keluarga tambah dan seterusnya. Kok nikmat-nikmat terus ini banyak? Maka introspeksi diri. Jangan sampai itu semua menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kesimpulan, satu, jangan kita suka menghina siapapun, apalagi golongan, apalagi orang-orang soleh, para ulama, apalagi para habaib yang menurut para ulama kita mereka keturunan Rasulullah. Hati-hati, suka menghina, maka nanti kalau Allah yang bales bernasib sial seperti orang-orang munafik nanti. Itu yang pertama. Nomor dua, orang mukmin itu sangat mulia di sisi Allah hingga Allah langsung yang jadi pembela. Ya, karena itu jadilah kita orang yang selalu nambah taat sama Allah secara dohir dan nambah taat kepada Allah secara batin. Hati kita tambah bersih, tambah bersih, tambah bersih. Yang ketiga, jangan kita tertipu dengan banyaknya harta, panjangnya umur, sehat walafiat, anaknya akeh, keluarganya banyak dan seterusnya. Jangan kita tertipu dengan itu semua sehingga kita malah tambah jauh dari Allah. Tapi sebaliknya, jadikan itu semua sarana untuk nambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah umur, tambah harta, tambah anak, tambah keluarga, nambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijadikan, kita dan keluarga kita bersama-sama untuk jadi orang yang tambah taat